Namaku Rara. Aku adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dalam bayang-bayang adikku, Rani, yang lebih cantik, lebih menonjol, dan selalu menjadi pusat perhatian. Sementara aku hanya dianggap pelengkap, selalu diminta mengalah, dan tumbuh menjadi pribadi yang pendiam, sederhana, dan terlalu sering disuruh memahami keadaan. Adikku Rani punya pesona yang sulit diabaikan. Kulitnya putih, tubuhnya tinggi langsing, dan ia tak ragu untuk mengenakan pakaian ketat atau rok mini kemanapun ia pergi. Banyak lelaki menatapnya dengan penuh kekaguman, atau kadang nafsu. Tapi anehnya, orang tuaku tak pernah menegur cara berpakaiannya. Bahkan ketika tetangga mulai bergunjing, mereka hanya tertawa dan berkata, namanya juga anak muda, biarin aja gaya. Sementara aku, dengan jilbab dan pakaian longgar, sering dianggap kuno dan membosankan di rumah sendiri. Tapi aku tidak pernah iri. Atau setidaknya, aku mencoba untuk tidak iri. Hingga hari itu datang. Hari di mana aku bertemu Ardi. Ardi adalah pria sopan, mapan, dan punya karisma yang membuat jantungku berdebar. Ia baru saja datang ke kampung halaman kami, mengurus bisnis ayahnya yang berupa pabrik makanan ringan. Saat pertama kali bertemu di acara keluarga besar teman ayahku, Ardi duduk tak jauh dariku. Ia tidak berkata banyak, hanya mengangguk ramah dan sesekali tersenyum. Tapi senyuman itu menghantui pikiranku berhari-hari. Betapa bodohnya aku. Aku hanya gadis sederhana, mana mungkin dia akan melirikku? Dan benar saja, hanya beberapa minggu kemudian, Rani memperkenalkannya kepada kami sebagai pacarnya. Jantungku serasa ditusuk. Tapi aku tidak berhak marah. Aku bukan siapa-siapa. Ardi tidak pernah tahu perasaanku. Aku hanya bisa tersenyum palsu, mengangguk dan berkata, "Wah, selamat ya, Dek." Sejak itu, hampir tiap malam aku menangis diam-diam. Tapi hidup harus terus berjalan. Suatu hari, Rani menghilang. Ia tak lagi muncul bersama Ardi. Bahkan ketika ibu bertanya, Rani hanya menjawab sambil mengunyah permen karet, "Udah bosen." Dia terlalu serius. Ibu hanya tertawa. "Namanya juga pacaran, Dek. Yang penting kamu bahagia." Lalu, di luar dugaan, Ardi justru datang ke rumah kami. Ia tidak membahas soal Rani sama sekali. Ia datang bersama orang tuanya, membawa seserahan. Aku nyaris pingsan ketika mendengar mereka datang untuk melamarku. Ibu dan ayah seperti mendapat rejeki nomplok. "Syukurlah Rara akhirnya ada yang mau," ujar ibu tanpa sadar menyakitiku. Rani hanya tersenyum sinis di pojokan. "Seriusan, Kak Rara mau nikah sama Ardi? Dia itu boring banget." "Tapi ya, cocok sih sama Kak Rara yang juga boring," ujarnya enteng. Aku ingin berteriak. Ingin bilang aku tidak mau dinikahi oleh seseorang yang dulu mencintai adikku. Tapi saat Ardi menatapku dengan mata yang tenang dan berkata, "Aku ingin menjalani hidup yang lebih serius, dan aku tahu kamu adalah wanita yang bisa menjadi istri sekaligus ibu yang baik." Aku tak sanggup menolak. Apa itu artinya dia mencintaiku? Atau hanya sekadar pelarian? Entahlah. Hari pernikahan kami digelar sederhana. Ardi tetap tampak tenang. Tidak ada senyum bahagia di wajahnya, tapi ia juga tidak tampak terpaksa. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini awal dari kehidupan baru. Mungkin dengan waktu, cintanya akan tumbuh untukku. Tapi kenyataan berkata lain. Dari hari pertama kami tinggal serumah, Ardi menjadi sosok yang sangat berbeda. Ia pulang kerja, langsung ke kamar. Ia jarang bicara. Bahkan makan malam pun sering kulewati sendirian. Aku mencoba bicara padanya, menyajikan makanan kesukaannya, membuat suasana hangat di rumah. Tapi ia hanya menjawab, "Terima kasih," tanpa menatap mataku. Lalu kembali menatap layar ponsel. Dan yang lebih menyakitkan, aku kadang melihat senyumnya muncul saat sedang bermain ponsel. Senyum yang tak pernah ia berikan padaku. Aku mulai curiga. Rasa sakit itu makin menjadi ketika suatu malam aku mendengar suara perempuan tertawa kecil dari balik kamar mandi saat Ardi sedang mandi dan ponselnya tertinggal di meja makan. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu itu suara Rani. Tanganku gemetar saat menyentuh ponselnya. Tapi aku mengurungkan niat membuka pesannya. Aku terlalu takut.
takut menghadapi kenyataan yang mungkin sudah kutahu jawabannya. Pagi harinya, aku coba membicarakan soal Rani. Tapi Ardi hanya berkata, "Itu masa lalu, Ra. Jangan diungkit lagi." Masa lalu? Kalau benar masa lalu, mengapa ia masih tertawa bersama Rani lewat ponselnya? Aku tak ingin menuduh tanpa bukti, tapi sebagai istri, aku merasa ada yang salah. Aku merasa tak dihargai. Bahkan kadang, aku merasa seperti bayangan, seperti tubuh ini hanya formalitas. Suatu hari, saat aku sedang mencuci baju, ibu datang tergesa-gesa. Wajahnya panik. Ia menarikku ke ruang tamu. "Rara, kamu harus kuat, nak." Aku menatapnya bingung. Ibu baru saja dikasih tahu. Rani. Aku lemas. Rani, hamil, dan anak itu dari Ardi. Dunia runtuh dalam sekejap. "Maafkan kami, Ra. Ardi dan Rani sudah lama menjalin hubungan diam-diam. Bahkan sebelum menikah denganmu. Mungkin karena waktu itu Rani takut, akhirnya dia menjauh, dan Ardi dijodohkan denganmu. Tapi mereka masih berhubungan dan sekarang Rani hamil." Aku duduk dengan kaki gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa kubendung. "Ibu harus bagaimana?" "Ardi ingin bertanggung jawab. Dia bilang dia tetap sayang sama kamu, tapi dia juga gak bisa biarin anaknya lahir tanpa ayah." Aku tertawa getir. Sakitnya luar biasa. Di rumah, malam itu Ardi memelukku untuk pertama kalinya. Tapi bukan pelukan cinta. "Maafkan aku, Ra. Aku tahu ini salah. Tapi aku gak bisa tinggal diam saat tahu Rani mengandung anakku." Aku hanya diam. Tak mampu berkata apapun. "Kalau kamu mau bercerai, aku gak akan menahanmu. Tapi aku tetap akan bantu kamu. Atau kalau kamu mau aku nikahi Rani tanpa menceraikanmu." Aku memandangnya dengan mata kosong. Di mana harga diriku sebagai istri? Di mana rasa hormat pada hubungan suci pernikahan? Keesokan harinya, aku mengemas pakaian. Aku kembali ke rumah orang tuaku dan berkata, "Aku ikhlas. Tapi mulai sekarang, aku bukan istrimu lagi." Setelah aku pergi dari rumah Ardi, hidupku seperti dihantam badai yang tak berhenti. Aku kembali ke rumah orang tuaku, tapi bukan untuk berlindung, melainkan untuk menyembuhkan diri. Namun, rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Ibu masih menyalahkanku, secara halus. Ia bilang aku terlalu dingin sebagai istri. "Kamu harusnya lebih pintar melayani suami, Ra. Laki-laki itu gampang bosan kalau istrinya terlalu kaku." Ayah diam saja. Seperti biasa, ia hanya membaca koran sambil sesekali mengangguk. Sementara Rani, adikku yang dulu selalu ingin lebih unggul dariku, kini berjalan dengan perut membesar sambil mengulum senyum penuh kemenangan. Ia tinggal di kamar sebelah, bersama Ardi, yang beberapa minggu setelah perceraianku resmi, menikahinya. Pernikahan yang dilakukan diam-diam. Tanpa resepsi, tanpa tamu. Hanya sah secara agama dan hukum. Aku mencoba tidak peduli. Tapi bagaimana bisa? Setiap malam, aku mendengar suara tawa mereka dari balik dinding. Kadang suara rengekan Manjarani, kadang tawa Ardi. Sakitnya luar biasa. Bahkan saat aku tidur pun, tangisku masih menetes membasahi bantal. Aku mulai berpikir, apa aku tidak layak dicintai? Apa aku benar-benar membosankan seperti yang mereka katakan? Namun, Tuhan punya cara yang ajaib untuk mempertemukan luka dengan harapan. Suatu hari, aku memutuskan untuk pergi keluar. Aku tak tahan berlama-lama di rumah yang setiap sudutnya penuh kenangan menyakitkan. Aku berjalan ke taman dekat pasar, tempat yang biasa kupakai untuk membaca buku saat remaja. Tempat itu masih sama, sunyi, teduh, dan damai. Aku duduk di bangku kayu, membuka novel yang sudah lama kutinggalkan. Tapi mataku tidak tertuju pada tulisan, melainkan pada seorang pria yang berdiri tak jauh dariku, sedang memberi makan burung-burung kecil di rumputan. Ia mengenakan jaket sederhana, rambutnya agak berantakan, dan sepasang mata teduh yang tampak akrab. Setelah beberapa detik, aku baru menyadari siapa dia. Davin, mantan kekasih adikku, yang dulu pernah begitu tergila-gila padanya. Seorang pria yang Rani tinggalkan tanpa alasan jelas, hanya karena katanya Davin miskin dan tidak punya masa depan. Davin menyadari tatapanku. Ia menoleh,
dan seulas senyum ramah menghiasi wajahnya. Rara, ya, sapanya. Aku mengangguk, agak kikuk. Iya, lama nggak ketemu. Boleh duduk, tanyanya sopan. Aku menggeser sedikit, memberinya ruang. Kami duduk berdampingan dalam hening beberapa saat. Burung-burung masih berkicau, angin menerpa lembut wajahku. Kamu masih di rumah yang dulu? Tanyanya. Aku menunduk. Iya, untuk sementara. Davin tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menatap lurus ke depan. Aku dengar kamu sudah menikah? Tanyaku pelan. Davin menghela napas, lalu tertawa kecil. Belum. Dulu sempat mau, tapi batal. Aku tahu maksudnya. Ia tak menyebut nama Rani, tapi aku tahu luka itu masih membekas. Luka yang tak kalah pahit dari lukaku. Dia tidak tahu apa yang dia lepaskan waktu itu, kataku, tanpa sadar. Davin menoleh. Termasuk kamu, Ra. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka sakiti. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa dilihat. Bukan sebagai bayangan Rani, bukan sebagai istri gagal, tapi sebagai aku, Rara. Kami mengobrol lama sore itu. Tentang pekerjaan, kehidupan, mimpi yang pernah terkubur. Ternyata Davin kini bekerja sebagai pengusaha kecil-kecilan, membuka beberapa kedai kopi di luar kota. Ia datang ke kampung karena sedang menjajaki pembukaan cabang baru di area wisata dekat sini. Sederhana sih. Belum besar. Tapi alhamdulillah cukup buat hidup, ujarnya merendah. Tapi aku bisa melihat kilau kejujuran di matanya. Ia bukan pria yang sibuk mengejar pengakuan, tapi ia tahu apa yang ia perjuangkan. Beberapa minggu kemudian, kami mulai sering bertemu. Kadang ia menjemputku untuk sekadar mengajak sarapan bubur di warung pojok. Kadang kami mengobrol sambil berjalan menyusuri sawah. Aku merasa bebas. Tidak perlu berdandan heboh, tidak perlu menjadi cantik seperti Rani. Aku cukup menjadi diriku. Dan entah sejak kapan, aku mulai menunggu kehadirannya. Hingga suatu malam, saat gerimis membasahi jendela rumah, aku menerima pesan singkat di ponselku. Ra, aku tahu ini mungkin mendadak, tapi bolehkah aku bertemu orang tuamu besok? Aku ingin melamarmu, bukan karena kasihan, tapi karena aku ingin menua bersamamu. Tanganku gemetar, dadaku sesak, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena bahagia yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Esok harinya, Davin datang dengan baju rapi, membawa 2 kotak bingkisan dan 1 tekad bulat. Ibu sempat kaget, bahkan ingin menolak. Kamu yakin mau sama Rara? Dia sudah janda. Kamu itu masih bisa cari yang lebih segar. Tapi Davin menatap ibu dengan penuh ketegasan. Saya tidak mencari yang segar, Bu. Saya mencari yang setia. Dan saya tahu, Rara adalah orangnya. Ayah, untuk pertama kalinya, tersenyum sambil mengangguk penuh dukungan. Dan saat itu juga, aku tahu, hidupku akan mulai lagi dari awal. Tapi kali ini, dengan seseorang yang benar-benar memilihku. Beberapa hari sebelum hari akad, aku menerima tamu tak terduga. Rani datang ke kamar dengan wajah tak biasa. Kali ini tidak dengan lipstik merah menyala atau pakaian ketatnya. Jadi kamu benar-benar mau nikah sama Davin? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku hanya menatapnya, lalu mengangguk. Dia itu mantan pacarku, tahu. Dan Ardi itu mantan suamiku. Sekarang suamimu, jawabku tenang. Rani terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya kehabisan kata. Dia miskin, Ra. Kamu tahu itu, kan? Aku tersenyum. Lebih baik hidup sederhana dengan orang yang jujur daripada hidup mewah dengan kebohongan dan pengkhianatan. Rani keluar dengan langkah cepat, meninggalkan pintu yang terbuka lebar, seperti hatiku yang akhirnya lepas dari belenggu masa lalu. Hari pernikahanku dengan Davin berlangsung hikmat. Tidak megah, tapi penuh cinta. Ia menggenggam tanganku erat saat ijab kabul selesai diucapkan. Dan saat menatap matanya, aku tahu, ini bukan pelarian. Ini rumah yang selama ini kucari. Pernikahanku dengan Davin telah berlalu 3 minggu. Bukan pesta mewah, bukan pula perayaan besar yang mengundang banyak tamu. Tapi cukup hangat, cukup membahagiakan. Di antara senyum para tetangga,
doa para sahabat, dan bisik-bisik orang yang masih tak percaya, aku berdiri dengan hati yang penuh syukur. Namun hidup pernikahan bukan dongeng. Setelah akad, kami tidak langsung hidup di istana. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota wisata, tempat Davin membuka cabang baru kedai kopinya. Awalnya aku khawatir. Aku tidak tahu banyak tentang dunia bisnis atau seluk-beluk usaha. Tapi Davin tidak pernah menuntutku menjadi sosok yang sempurna. Ia hanya ingin aku menjadi diriku, Rara yang sederhana, jujur, dan tidak banyak menuntut. Aku nikahi kamu bukan untuk jadi pegawainya, Ra, katanya sambil mengaduk teh hangat suatu pagi. Aku ingin kamu tetap jadi istri, jadi teman, dan jadi rumah untukku pulang. Kata-kata itu mungkin terdengar biasa, tapi bagiku sangat berarti. Aku yang dulu dianggap dingin, membosankan, kini justru dicintai apa adanya. Setiap pagi, kami menyiapkan sarapan bersama. Aku memasak, Davin mencuci piring. Setelah itu, kami berjalan kaki ke kedainya. Bukan hanya tempat jualan, tapi juga tempat kami berbagi cerita dan tawa. Davin memperkenalkanku sebagai istrinya kepada semua karyawan. Mereka menyambutku hangat. Beberapa bahkan mengatakan mereka tidak percaya bos mereka akhirnya menikah. Tapi kok bisa sih, Mas Davin dulu jomblo lama, canda salah satu barista, Randy, sambil tertawa. Davin hanya mengangkat bahu. Menunggu yang terbaik, mungkin. Aku tersipu, lalu memalingkan wajah sambil pura-pura sibuk menyusun gelas. Namun, di balik senyum dan ketenangan yang kami jalani, ada kabut yang kadang datang diam-diam. Terutama ketika nama, Rani, kembali disebut. Suatu malam, aku membuka media sosial secara iseng. Tidak terlalu aktif sebenarnya, tapi aku ingin melihat perkembangan teman-teman lama. Tanpa sengaja, aku melihat unggahan dari akun Rani. Ia memamerkan foto-foto kehamilannya yang semakin besar. Di sampingnya, Ardi berdiri dengan wajah datar. Bukan senyum bahagia, lebih ke wajah canggung yang dipaksakan. Captionnya mencolok, "Menanti buah cinta kami." Meski penuh perjuangan, akhirnya aku menjadi istri yang sah. Terima kasih Tuhan. Di kolom komentar, beberapa orang memujinya. Tapi ada juga yang menanyakan tentang aku. Rani tak membalas komentar itu. Aku mendesah pelan. Ada perasaan getir yang muncul, tapi cepat-cepat kupadamkan. Davin yang baru selesai mandi mendekat. Ia melihatku menatap layar, lalu duduk di sampingku. "Kamu lihat postingannya, ya?" Aku mengangguk tanpa suara. "Kamu masih sakit hati?" tanyanya, lembut. Aku menatap wajah suamiku yang teduh itu. Dulu iya. Tapi sekarang mungkin lebih kekasihan. Davin mengelus rambutku. "Kamu terlalu baik, Ra." Aku tersenyum. "Kalau aku tidak baik, mungkin kamu tidak akan memilihku." Kami tertawa bersama. Gelak tawa yang sederhana, tapi tulus. Aku mulai percaya bahwa kebahagiaan sejati tak selalu harus dirayakan semua orang. Cukup dirasakan dua hati yang saling menguatkan. Beberapa bulan berlalu. Kedai Davin berkembang pesat. Bahkan, seorang investor dari luar kota tertarik untuk bekerja sama membuka franchise di beberapa tempat wisata lain. Sementara itu, aku mulai memberanikan diri untuk belajar. Aku ikut kelas online tentang manajemen keuangan UMKM. Davin semangat sekali mendukungku. "Kamu cepat sekali belajarnya." "Aku bangga," katanya, suatu malam sambil melihatku mencatat di meja kecil dekat dapur. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati aku merasa dihargai. Rasanya seperti diberi ruang untuk tumbuh, bukan hanya disuruh, ikut, atau diam saja, seperti dulu. Tapi hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Tepat saat semuanya terasa baik-baik saja, badai kecil kembali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Ibu datang ke rumah kami. Tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa angin. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah masam. Aku dan Davin yang sedang menyeduh teh langsung tergopoh menyambut. "Ibu," seruku. "Ibu capek," katanya singkat, langsung masuk dan duduk di kursi ruang tamu. Aku menyuguhkan teh dan kue, sementara Davin duduk dengan tenang di sampingku. "Ada apa, Bu?" tanyaku pelan. Ibu menatapku, lalu menatap Davin. "Kamu ternyata benar-benar sukses, ya?"
Davin mengangguk pelan. Alhamdulillah, Bu. Pelan-pelan. Masih belajar. Ibu menghela napas. Rani sedang kacau. Ardi sering pulang larut, dan kabarnya dia dekat lagi dengan mantan rekan kerjanya. Rani stres, katanya mau kabur dari rumah. Aku terdiam. Dan kenapa ibu datang ke sini? Tanya Davin hati-hati. Ibu menunduk. Aku nggak tahu harus kemana. Rani nggak mendengarku lagi. Dia merasa semuanya berhak dia dapat. Dia merasa benar. Padahal, aku tahu, aku salah membesarkannya terlalu bebas. Aku terlalu membandingkan kalian. Kalimat itu mengiris. Tapi aku tetap tenang. Ibu butuh tempat tinggal beberapa hari, lanjutnya. Aku memandang Davin. Ia hanya mengangguk pelan. Tentu saja boleh, Bu. Ucapku akhirnya. Tapi ibu harus tahu, di sini bukan rumah yang penuh kemewahan. Tapi kami bahagia. Ibu menatapku lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Maaf, Rara. Ibu baru sadar. Kamu adalah anak yang paling kuat. Aku tidak menangis. Aku hanya menghela napas dalam dan mengangguk. Malam itu, ibu tidur di kamar kecil di samping dapur. Dan saat aku kembali ke kamar, Davin langsung merangkulku. Kamu hebat sekali, bisiknya. Tidak, Vin. Aku hanya belajar memaafkan. Karena dendam itu berat. Hari demi hari, ibu mulai berubah. Ia melihat bagaimana aku dan Davin menjalani hidup dengan sederhana tapi penuh cinta. Ia melihat bahwa tak perlu rumah besar untuk tertawa lepas. Tak perlu perhiasan mahal untuk dihormati. Satu malam, ia menghampiriku di dapur. Kamu bahagia, Ra? Aku menoleh sambil tersenyum. Sangat, Bu. Ia mengusap mataku dengan lembut. Terima kasih sudah mengajarkan ibu arti cinta yang sesungguhnya. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, aku menangis dalam pelukan ibu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya luka lama mulai sembuh sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, Rani datang. Perutnya sudah besar sekali, tapi wajahnya sangat berbeda. Kusam, mata cekung, bibir pecah-pecah. Ibu di sini, ya? Tanyanya saat aku membukakan pintu. Iya, masuklah. Rani duduk tanpa suara. Aku membuatkan teh, lalu duduk di depannya. Aku, salah, Ra? Katanya akhirnya. Aku hanya diam. Ardi sudah 3 minggu tidak pulang. Dia tinggal di apartemen bersama wanita itu. Dan, aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Aku menghela napas. Dulu kamu punya aku, Rani. Tapi kamu memilih merebut apa yang bukan hakmu. Rani menangis. Aku hanya ingin dicintai. Aku menatap wajah adikku itu. Wajah yang dulu selalu penuh percaya diri, kini hancur oleh pilihan yang ia ambil sendiri. Kamu akan melahirkan sebentar lagi. Fokuslah untuk jadi ibu yang baik. Anakmu tidak salah. Jangan biarkan dia tumbuh dalam kebohongan seperti kamu. Bolehkah aku tinggal di sini? Aku terdiam. Lalu dari dalam kamar, suara Davin terdengar. Boleh, tapi kamu harus ikut aturan rumah ini. Aku menoleh padanya. Ia berdiri tenang dengan senyum yang hangat. Di rumah ini, tidak ada yang berpakaian terlalu terbuka. Tidak ada yang menyombongkan diri. Dan tidak ada yang bicara buruk tentang orang lain, katanya. Rani mengangguk. Aku akan berusaha. Dan begitulah, rumah kecil kami yang tadinya hanya berisi 2 hati, kini mulai menjadi tempat belajar untuk lebih banyak jiwa. Aku, Rara, yang pernah disia-siakan, kini menjadi saksi bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua. Bukan hanya untuk dicintai, tapi juga untuk memaafkan. Hidup dalam satu rumah dengan ibu dan Rani bukan hal yang mudah. Terutama ketika luka masih mengendap di dalam dada, meski tak lagi memerah seperti dulu. Ada saat-saat di mana aku masih ingin bertanya, mengapa harus aku yang disakiti? Tapi kemudian aku ingat, aku sudah melangkah jauh dari rasa sakit itu. Kini tugasku bukan lagi membalas, melainkan menjadi bukti bahwa luka bisa sembuh dengan kasih, bukan dendam. Setiap pagi, suasana rumah perlahan berubah. Dulu hanya ada suara tawa kecilku dan Davin saat menyiapkan sarapan. Sekarang ada suara langkah kaki ibu yang mulai rajin membantu di dapur,
atau suara Rani yang mengeluh nyeri punggung karena kandungannya makin berat. Kadang aku tersenyum sendiri, dulu aku berpikir aku akan hidup dalam kesunyian selamanya. Tapi sekarang, bahkan terlalu ramai untuk menangis diam-diam. Rani mulai berubah. Tidak secepat yang diharapkan, tapi setidaknya dia tidak lagi berdandan berlebihan atau berpakaian terlalu terbuka di rumah. Ia mulai mengenakan daster sederhana, dan kalau keluar pun hanya untuk periksa kandungan atau sekadar menghirup udara pagi. Hubungannya dengan ibu pun membaik, meskipun terkadang mereka masih berselisih. Mungkin karena ibu juga merasa bersalah, dan Rani merasa terlalu banyak kehilangan. Tapi satu yang membuatku bersyukur adalah, mereka akhirnya mulai belajar untuk saling mendengar. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman depan, Rani menghampiriku dengan langkah pelan. Perutnya sudah sangat besar. Wajahnya pucat, tapi ada ketenangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. "Rah," panggilnya. Aku menoleh dan tersenyum. "Capek? Duduk dulu di kursi rotan. Nanti aku ambilkan air kelapa." Ia mengangguk dan duduk. Saat aku menyerahkan gelas kelapa dingin, ia menatapku lama. "Aku mau ngomong sesuatu," katanya pelan. Aku duduk di sebelahnya, mengangguk. Aku sempat berpikir, kamu akan mengusirku waktu itu. Aku menoleh pelan. Pernah terpikir. Tapi Davin mencegah. Ia menghela napas. Aku benar-benar merasa hancur, Ra. Aku kira aku menang saat mendapatkan Ardi. Tapi ternyata, aku kehilangan segalanya. Dan kamu yang disia-siakan, justru dapat semuanya. Aku menatap wajahnya dalam. Aku tidak mendapatkan semuanya, Ran. Aku hanya mendapatkan seseorang yang bisa menerima aku. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku tulus. Ia tertunduk. Ardi bahkan tak pernah benar-benar mencintaiku. Ya? Aku tak menjawab, tapi mungkin diamku sudah cukup menjelaskan. Kamu bahagia, kan, Ra? Aku mengangguk. Sangat. Tiba-tiba, matanya berkaca-kaca. Kalau aku melahirkan nanti, bolehkah anakku memanggilmu Bunda juga? Aku ingin dia punya panutan seperti kamu. Air mataku jatuh. Aku tak menjawab dengan kata. Aku hanya mengangguk sambil meraih tangannya, menggenggam erat. Hari kelahiran akhirnya tiba lebih cepat dari prediksi. Rani mengeluh mulas hebat dini hari, dan kami segera membawanya ke bidan terdekat. Ibu tak berhenti menangis saat melihat cucunya lahir ke dunia. Seorang bayi laki-laki mungil dengan tangisan nyaring dan kulit kemerahan. Rani menatap anaknya dengan penuh cinta. Ia menamai anak itu, Rafael, yang artinya penyembuh Tuhan. Aku harap, dengan kehadiran Rafael, luka kita semua bisa sembuh, katanya sambil mencium kening bayinya. Davin menggendong Rafael untuk pertama kalinya dengan tangan gemetar. Kecil sekali, katanya. Aku tersenyum. Dulu kamu takut gendong bayi. Sekarang pun masih, jawabnya, dan kami tertawa. Beberapa hari setelah kelahiran Rafael, rumah kami jadi lebih hangat. Tangisan bayi, tawa kecil, dan aroma susu bayi mengisi hari-hari kami. Bahkan ibu terlihat lebih ceria. Ia sering menyanyi pelan sambil menimang Rafael di teras. Aku dan Davin tetap mengurus kedai seperti biasa. Kami bergantian jaga, sementara ibu dan Rani di rumah. Dan malam hari, kami selalu makan bersama di meja makan kecil kami. Mungkin tidak mewah, tapi penuh cinta. Namun seperti biasa, badai kadang datang tanpa diundang. Suatu hari, Ardi datang. Tiba-tiba, tanpa kabar, langsung berdiri di depan rumah sambil membawa koper kecil. Wajahnya kusut, matanya sayu. Aku yang membukakan pintu sempat tercekat. Ra? Boleh aku ketemu Rani? Tanyanya. Aku menggeleng. Dia sedang menyusui. Duduklah dulu. Davin yang baru pulang dari kedai ikut keluar. Ia menatap Ardi datar. Ada perlu apa? Ardi menunduk. Aku dipecat dari kantor. Wanita yang selama ini bersamaku ternyata penipu. Dia bawa lari uang tabungan. Aku kehilangan segalanya. Dan aku rindu anakku. Tak lama, ibu keluar. Ia menatap Ardi dengan sorot mata tajam. Kamu baru datang sekarang, setelah meninggalkan Rani di saat dia butuhmu. Ibu, aku. Diam, bentak ibu.
Dulu kamu seenaknya memutuskan menikahi Rani. Sekarang kamu datang seenaknya pula. Rani akhirnya keluar, membawa Rafael dalam gendongan. Melihat Ardi, ia terdiam. Kamu di sini? Ardi menghampiri, matanya berkaca-kaca. Boleh aku gendong anakku? Rani memeluk Rafael lebih erat. Kamu yakin itu yang kamu inginkan? Menjadi ayah bukan hanya soal datang dan pergi sesuka hati. Aku ingin berubah, Rani. Aku ingin memperbaiki semuanya. Davin menatapku sekilas. Aku mengangguk, lalu menarik nafas panjang. Ran, bisikku pelan. Keputusan ada di kamu. Tapi jangan lupa jaga hatimu. Dan hati Rafael. Rani akhirnya memberikan Rafael pada Ardi, perlahan. Ardi menangis sesenggukan saat memeluk anaknya. Maafkan ayah, lirihnya. Rani tetap diam. Ia tak memaafkan saat itu juga. Tapi setidaknya ia membuka pintu untuk kemungkinan. Sejak hari itu, Ardi kadang datang menengok Rafael. Ia tinggal di kos kecil tak jauh dari rumah kami. Ia mulai bekerja serabutan, kadang jadi kurir, kadang jadi pengemudi ojek online. Tidak ada yang istimewa dari kehidupannya kini, tapi entah kenapa, aku melihat ketulusan yang tak pernah aku lihat sebelumnya dari dirinya. Sementara itu, hidupku bersama Davin semakin kokoh. Kedai kami kini punya 3 cabang. Dan yang mengejutkan, sebuah perusahaan kopi ternama mengajukan kerjasama untuk mengangkat brand lokal Davin ke level nasional. Suatu malam, saat kami duduk di balkon kecil rumah, Davin memelukku erat. Kamu tahu, Ra? Dulu aku sempat ragu menikahimu. Aku menoleh kaget. Bukan karena kamu, tapi karena luka lamaku bersama Rani. Aku takut kamu serupa. Tapi kamu justru menyembuhkan. Aku mengelus pipinya. Aku pun dulu takut menerima cinta siapapun. Tapi kamu menunjukkan bahwa cinta bisa tumbuh dari kepercayaan, bukan paksaan. Davin mencium keningku. Aku bersyukur Rani meninggalkanku waktu itu. Kalau tidak, aku tak akan pernah bertemu kamu dalam versi terbaikku. Aku tersenyum. Dan aku bersyukur pernah disakiti. Karena tanpa itu, aku tak akan tahu betapa berharganya cinta yang sebenarnya. Kami menatap langit malam yang bertabur bintang. Di dalam rumah, Rafael tertidur dalam pelukan ibunya. Ibu mengelus rambut cucunya dengan lembut. Dan di luar, suara jangkrik menemani keheningan malam. Hidup memang tak selalu sesuai rencana. Tapi kadang, justru dari kehancuran, Tuhan sedang menata ulang segalanya untuk jadi lebih indah. Waktu terus berjalan. Rafael kini sudah bisa merangkak, bahkan kadang berusaha berdiri sambil memegang kaki kursi atau lutut siapa saja yang ada di dekatnya. Rumah kami semakin hidup sejak kehadirannya. Suara tawanya adalah penawar luka, dan tatapan matanya seolah menegaskan bahwa segala yang telah terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Rani perlahan tumbuh menjadi ibu yang lembut. Kadang aku masih sulit percaya bahwa perempuan yang dulu tega merebut Ardi dariku kini bisa menangis hanya karena Rafael demam sedikit saja. Ada sisi keibuan dalam dirinya yang tidak pernah aku duga. Hubungan kami pun kini lebih dekat dari sebelumnya. Rani sudah seperti sahabatku sendiri. Kami bisa tertawa bersama saat Rafael memuntahkan bubur atau saat ibu lupa menyeduh teh dan malah menyajikan air keran hangat. Aku mulai merasa bahwa rumah ini benar-benar milik kami semua. Tempat yang tidak lagi berisi luka, melainkan saling pengertian. Namun, seperti luka yang belum sembuh sempurna, masa lalu sesekali muncul mengetuk pintu. Sore itu, saat aku sedang membantu Davin merapikan dokumen kerja sama dengan salah satu distributor kopi, Rani mendatangiku dengan ekspresi ragu. "Ra, boleh bicara sebentar?" Aku menoleh, melihat sorot matanya yang tampak cemas. Aku tahu ada sesuatu yang berat ingin dia sampaikan. Kami duduk di teras belakang, tempat biasa kami mengobrol ketika Rafael sudah tidur siang. Ardi mengajak aku rujuk, katanya pelan, seolah takut suaranya merusak ketenangan sore itu. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kalimatnya. Dan, kamu, tanyaku pelan. Aku bingung, jawabnya jujur. Dulu aku pikir dia satu-satunya lelaki yang bisa mencintaiku. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar mungkin aku hanya takut sendirian. Tapi sekarang ada Rafael, dan aku tidak mau dia tumbuh tanpa ayah. Aku menatap Rani dalam-dalam.
Kamu masih cinta? Dia menghela napas panjang. Aku tidak tahu. Tapi aku merasa kasihan. Dia berubah, Ra. Dia kerja keras, dia mulai jujur, dan dia selalu datang lihat Rafael. Aku memegang tangannya. Ran, kasihan bukan alasan untuk membangun rumah tangga. Apalagi setelah semua yang kalian alami. Kalau kamu memilih rujuk, itu harus karena kamu benar-benar siap, bukan karena takut menjadi ibu tunggal. Rani menunduk, air matanya mulai jatuh satu-satu. Aku takut gagal lagi. Aku menggeleng. Kamu tidak gagal, Ran. Kamu sudah bertahan. Kamu melahirkan Rafael, kamu membesarkannya dengan penuh cinta. Itu bukan kegagalan. Ia menangis di pundakku, seperti dulu saat kami masih remaja dan ia menangis karena patah hati pertamanya. Setelah pembicaraan sore itu, Rani memutuskan untuk memberi waktu pada dirinya sendiri. Ia tidak langsung menjawab ajakan Ardi, tapi ia mulai membuka komunikasi secara sehat. Ia juga meminta Ardi untuk ikut kelas parenting yang sering diadakan oleh komunitas ibu muda di kota kami. Aku sempat bangga saat tahu Rani sendiri yang mendaftarkan Ardi tanpa paksaan siapapun. Sementara itu, bisnis Davin berkembang pesat. Kedai kami kini memiliki 4 cabang dan 1 pusat produksi kopi rumahan. Banyak petani kopi lokal yang kini bekerja sama dengan kami. Davin pun sering mendapat undangan sebagai pembicara di seminar wirausaha. Tapi satu hal yang tak berubah dari dirinya adalah dia tetap suami yang sederhana dan rendah hati. Suatu malam, Davin pulang membawa kabar mengejutkan. Ra, ada tawaran kerja sama dari sebuah investor besar. Mereka ingin membuat waralaba kopi dengan nama kita. Tapi syaratnya kita harus pindah ke Jakarta. Aku tertegun. Pindah ke Jakarta? Ia mengangguk. Hanya 6 bulan pertama. Setelah itu, kita bisa kembali. Tapi 6 bulan itu krusial untuk merancang sistem manajemen dan ekspansi awal. Aku tak langsung menjawab. Pindah ke Jakarta berarti meninggalkan ibu, Rani, dan Rafael untuk sementara waktu. Hatiku berat. Aku tak akan memaksamu, lanjut Davin. Tapi aku juga tahu, kamu punya impian. Kamu punya kemampuan. Aku tidak ingin kita menolak kesempatan besar hanya karena takut meninggalkan zona nyaman. Aku menunduk. Kamu yakin ini keputusan terbaik? Ia menggenggam tanganku. Aku yakin, karena kita akan jalani bersama. Kami berdiskusi panjang malam itu, bahkan melibatkan ibu dan Rani. Yang mengejutkan, ibu justru yang paling mendukung. Kalian harus ambil kesempatan itu, katanya mantap. Ini saatnya kalian berkembang. Di sini, kami akan baik-baik saja. Rani pun tersenyum. Aku bisa bantu ibu urus rumah. Lagi pula, Rafael pasti senang ditemani neneknya sepanjang hari. Dengan restu mereka, akhirnya aku dan Davin memutuskan untuk berangkat ke Jakarta. Hari perpisahan tiba dengan haru. Rafael terus memelukku dan menyebut, "Bunda," berkali-kali. Hatiku nyeri, tapi aku tahu aku harus belajar melepaskan. Setidaknya untuk sementara. Jaga dirimu ya, Ran, kataku sambil memeluk adikku erat. Rani menahan tangis. Kamu juga, Ra. Jangan lupa kabari setiap hari. Ibu memelukku terakhir. Tangisnya tumpah, tapi ada senyum bangga di wajahnya. Kamu sudah jadi wanita hebat, Nak. Ibu selalu tahu kamu istimewa. Perjalanan ke Jakarta menjadi babak baru dalam hidup kami. Kami tinggal di apartemen sederhana dekat pusat pelatihan bisnis. Davin langsung terjun mengelola sistem waralaba bersama tim baru, sementara aku mengurus urusan pemasaran digital dan branding. Hari-hari kami sibuk, tapi terasa menyenangkan. Seperti 2 rekan kerja yang saling melengkapi. Setiap malam, kami tetap video call dengan ibu, Rani, dan Rafael. Kami tak pernah melewatkan 1 hari pun tanpa kabar. 4 bulan berlalu cepat. Bisnis berkembang pesat, dan nama kedai kami mulai dikenal di kota besar. Aku bahkan sempat menjadi narasumber dalam sebuah talk show wanita inspiratif di televisi lokal. Sesekali, ada tamu-tamu penting yang datang dan kaget mengetahui bahwa pemiliknya adalah pasangan muda dari daerah kecil. Suatu hari, Rani mengabari lewat telepon. Ra, aku terima lamaran Ardi, katanya pelan. Aku terdiam sejenak. Kamu yakin? Iya.
Dia sudah berubah. Bukan sempurna, tapi lebih bertanggung jawab. Dan aku sudah siap memulai lagi, tapi kali ini dengan sadar. Aku tersenyum. Kalau itu keputusanmu, aku dukung sepenuhnya. Terima kasih, Ra. Kamu tahu, kamu bukan hanya kakakku. Kamu seperti kompas hidupku. Aku menahan tangis. Kamu juga inspirasiku, Ran. Kamu bangkit dari luka, itu tidak mudah. Pernikahan Rani dan Ardi dilakukan sederhana di halaman rumah. Aku dan Davin mengikuti lewat video call. Ibu berdiri di samping Rani dengan gaun terbaiknya, dan Rafael digendong Ardi dengan bangga. Rani terlihat anggun dan damai. Bukan lagi wanita muda yang penuh kemarahan, tapi seorang ibu yang bijak dan kuat. 6 bulan di Jakarta selesai. Aku dan Davin akhirnya pulang. Kami disambut dengan pelukan hangat dari semua orang di rumah. Rafael kini sudah bisa berlari kecil, memanggil kami dengan suara riangnya. Ayah, Bunda. Rumah kami terasa lengkap. Luka yang dulu sempat merobek-robek hati kami kini tak terasa perih lagi. Kami tak pernah melupakan rasa sakit itu, tapi kini kami tahu dari rasa sakit, kita belajar bertahan. Dari kehilangan, kita belajar menghargai. Dan dari cinta, kita belajar memaafkan. Malam itu, kami makan malam di bawah cahaya lampu taman. Ibu memasak banyak sekali. Rani dan Ardi duduk berdampingan, Rafael tidur di pangkuan neneknya. Aku dan Davin saling pandang, lalu tersenyum. Aku tak pernah membayangkan semuanya akan seperti ini, kataku. Davin menggenggam tanganku. Kadang, Tuhan membiarkan kita jatuh, agar kita tahu cara bangkit. Aku menatap langit, menyadari bahwa hidup memang tidak bisa ditebak. Tapi selama kita punya hati yang tulus, dan orang-orang yang mencintai kita, maka luka akan menjadi doa yang dikabulkan. Luka bukan akhir, tapi awal dari cerita yang lebih indah. Hari-hari setelah kepulangan kami dari Jakarta terasa seperti hadiah yang tak ternilai. Kedai kopi yang menjadi awal perjuangan kami kini telah berkembang menjadi jaringan besar dan tetap beroperasi seperti biasa di kota kecil kami. Meskipun kini kami telah memiliki tim manajemen sendiri, aku dan Davin tetap memilih untuk sesekali turun langsung ke lapangan, menyapa pelanggan, dan meracik kopi dengan tangan kami sendiri. Namun yang paling menyenangkan dari semuanya adalah suasana rumah. Rafael sudah bisa mengucapkan kalimat-kalimat sederhana dan menjadi cahaya bagi semua orang di rumah. Ibu semakin sehat dan sering menghabiskan waktu bercengkerama di taman kecil belakang rumah bersama Rafael. Sementara Rani, dia berubah. Dalam diam dan waktu yang berjalan, ia menjadi wanita yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga dewasa secara emosi. Pernikahannya dengan Ardi sejauh ini berjalan dengan damai. Mungkin karena mereka memulainya dengan kejujuran dan saling memahami luka masing-masing. Ardi pun lebih sering berada di rumah, membantu Rani mengasuh Rafael. Ia bahkan mendirikan sebuah bengkel motor kecil di depan rumah yang perlahan-lahan menarik pelanggan. Sore itu, aku duduk di teras rumah bersama Davin, menyeruput teh sambil memandangi langit yang mulai oranye. "Kamu bahagia?" tanyaku pelan. Davin menoleh padaku, senyumnya hangat. "Bahagia bukan kata yang cukup untuk menggambarkan hidupku bersamamu, Ra." Aku tersenyum malu, menyandarkan kepalaku di pundaknya. "Kamu tahu, dulu aku sering berpikir bahwa cinta harus selalu indah dan mudah. Tapi nyatanya, cinta itu kadang pahit, kadang membingungkan. Tapi kalau kita sabar, dia akan menemukan jalannya sendiri." Davin mengecup keningku. "Cinta itu seperti kopi yang kita buat. Pahit, tapi menenangkan." Malamnya, kami makan malam bersama di ruang keluarga. Rafael duduk di antara Rani dan Ardi, terus mengoceh tentang mainan barunya. Ibu duduk di sebelahku, menggenggam tanganku dengan hangat. Setelah makan malam, Rani menarikku ke dapur. Wajahnya tampak sedikit gugup. "Ra, ada yang ingin aku katakan." "Apa?" tanyaku, mencoba mencari tanda-tanda dari raut wajahnya. Aku hamil lagi." Aku terdiam sesaat, lalu tersenyum lebar. "Serius? Ya Tuhan, Ran. Selamat." Dia tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Aku takut kamu sedih." "Kenapa harus sedih?" "Karena, aku tahu aku pernah menyakitimu. Aku takut kamu merasa terasing." Aku memeluknya erat. "Ran,
Kamu adikku. Luka kita memang dalam, tapi sekarang kita sudah saling menyembuhkan. Aku justru bahagia karena kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Rani menangis di pelukanku, tangis lega yang mungkin sudah lama ia tahan. Kehamilan Rani membuat rumah semakin semarak. Ibu jadi sibuk menyiapkan menu sehat setiap hari, sementara Ardi berubah jadi suami siaga yang selalu memastikan Rani tidak terlalu banyak bergerak. Rafael pun terlihat senang karena sebentar lagi akan punya adik. Di sisi lain, aku dan Davin sedang mengembangkan cabang baru kedai kopi di kawasan pegunungan yang cukup jauh dari kota. Tempatnya indah, dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang menakjubkan. Kami punya impian membangun tempat ngopi yang tidak hanya sekadar kedai, tapi juga tempat healing dan pelatihan petani kopi lokal. Suatu pagi, Davin mengajakku ke lokasi pembangunan cabang baru itu. Kami menaiki mobil pick-up kecil, membawa bekal nasi uduk dan kopi dari rumah. Saat kami tiba, kabut pagi masih menggantung rendah. Ladang kopi terhampar sejauh mata memandang. Kamu tahu, kata Davin sambil membuka pintu mobil. Dulu aku sering ke tempat ini sendirian. Waktu aku baru putus dari Rani, aku merasa hidupku kacau. Tapi tempat ini selalu berhasil menenangkan aku. Aku tersenyum, melangkah mengikuti jejaknya. Sekarang kamu datang ke sini bersamaku, ucapku pelan. Ya, dan ini yang terbaik. Ternyata jalan Tuhan memang tidak pernah salah, meskipun awalnya sakit. Kami duduk di sebuah batu besar, memandang ladang dan bukit yang hijau. Udara bersih membuat paru-paru terasa ringan. Kami makan bekal bersama, berbicara tentang mimpi-mimpi yang akan kami bangun. Aku ingin tempat ini jadi tempat pelatihan anak muda desa, kata Davin bersemangat. Biar mereka tahu bahwa dari kopi saja, mereka bisa hidup layak. Aku menatapnya penuh kekaguman. Kamu tahu, Davin? Kamu bukan hanya suami yang baik. Kamu juga lelaki dengan hati yang besar. Ia tertawa. Dan kamu adalah perempuan yang sabar, yang selalu menjadi cahaya di antara ribuan luka. Beberapa minggu kemudian, saat kami pulang dari lokasi cabang baru itu, kami mendapati rumah dalam kondisi panik. Ibu pucat, Rani terduduk lemas di lantai, dan Ardi mondar-mandir di teras. Rafael hilang, teriak ibu. Darahku seolah berhenti mengalir. Apa? Ia bermain di depan rumah, lalu tiba-tiba menghilang. Sudah dicari ke tetangga, ke warung, ke lapangan, nggak ada, kata Ardi panik. Aku segera berlari keluar, berteriak memanggil nama Rafael. Warga sekitar ikut membantu mencari. Hatiku nyaris hancur. Rani menangis histeris, memegangi perutnya yang mulai membuncit. Ardi menahan tangis sambil memeluknya. Setelah 2 jam pencarian, akhirnya seorang tetangga menemukan Rafael sedang tertidur di bawah pohon mangga di kebun belakang rumah tetangga kami. Ia tampaknya kelelahan setelah bermain, dan tertidur begitu saja. Saat aku menggendongnya, tubuhnya hangat dan wajahnya tenang. Aku menangis dalam pelukan Davin. Tangisan bahagia sekaligus lega. Malam itu, setelah Rafael tidur, kami semua berkumpul di ruang tengah. Rani duduk memeluk lutut, masih trauma. Aku nggak akan pernah maafkan diriku kalau terjadi apa-apa sama Rafael, katanya lirih. Aku duduk di sampingnya. Tapi tidak terjadi apa-apa, Ran. Dia selamat. Itu yang penting. Rani mengangguk, lalu menoleh padaku. Kamu tahu nggak? Aku bersyukur kamu yang jadi ibunya Rafael, meskipun bukan secara darah. Aku tersenyum. Dan aku bersyukur kamu mempercayaiku menjaga dia. Rafael adalah pengikat kita semua. Beberapa bulan berlalu, Rani melahirkan bayi perempuan cantik yang diberi nama Naura. Ardi menangis saat pertama kali menggendong putrinya. Rafael pun sangat menyukai adiknya, dan setiap malam menyanyikan lagu Nina Bobo meski suaranya masih fals. Rumah kami kini semakin penuh cinta. Aku dan Davin akhirnya membangun rumah sendiri tak jauh dari rumah ibu, agar tetap bisa dekat tapi juga punya ruang sendiri. Pada malam peresmian rumah baru kami, Davin berdiri di depan para tamu, menggenggam tanganku erat. Saya dulu bukan siapa-siapa, pernah merasa ditolak, dianggap gagal. Tapi Tuhan menggantikan semua rasa sakit itu dengan wanita yang berdiri di samping saya ini. Para tamu bertepuk tangan. Aku hanya bisa tertunduk malu, namun bahagia.
Ra bukan hanya istri. Dia pejuang. Dia penyembuh luka. Dan dia ibu terbaik yang bisa dimiliki siapapun. Air mataku menetes perlahan. Lalu ia menatapku. Ra, kamu tahu apa yang paling aku syukuri dari hidup ini? Aku menatapnya balik, bibirku bergetar. Apa? Bahwa kamu memilih untuk mencintaiku, meski aku datang dari masa lalu yang kelam. Kamu menerima aku, dengan segala kekuranganku. Aku memeluknya erat, dan bisikku lirih, dan aku tak akan pernah menyesal, Davin. Karena kamu adalah jawaban dari semua air mata yang pernah aku teteskan. Malam itu langit bersih tanpa awan. Bintang bertabur seperti menyetujui kisah kami. Luka memang pernah melukai hati, tapi dengan cinta, luka itu telah berubah menjadi cahaya yang menuntun kami pada rumah yang penuh damai. 3 tahun telah berlalu sejak hari ketika Davin dan aku pindah ke rumah baru. Kehidupan kami tak selalu mulus, tetapi penuh warna. Cabang-cabang kedai kopi yang kami rintis bersama kini telah berkembang pesat hingga ke 3 kota lain. Nama kami mulai dikenal, bukan sebagai mantan dari siapa atau adik dari siapa, tapi sebagai pasangan suami istri yang membangun segalanya dari bawah dengan jujur dan penuh cinta. Pagi itu, aku membuka jendela kamar dan menghirup udara segar dari pegunungan. Dari kejauhan, terlihat ladang kopi yang hijau dan subur. Di dapur, aroma roti panggang dan kopi seduh dari tangan Davin menyambutku. Pagi, istri pengusaha kopi paling cantik, godanya sambil mencium keningku. Aku tersenyum dan menepuk lengannya. Pagi juga, suami yang tetap romantis meski kerjaannya makin gila-gilaan. Kami sarapan bersama, lalu bersiap menuju acara penting. Hari ini adalah ulang tahun ketiga jaringan usaha kopi kami. Kami akan meresmikan rumah pelatihan petani muda yang menjadi impian Davin sejak awal. Acara berlangsung hangat, sederhana, namun penuh makna. Banyak anak muda dari desa-desa sekitar yang hadir, membawa harapan dan semangat baru. Mereka mendengarkan kisah kami dengan mata berbinar, seolah mengatakan, "Kalau kalian bisa, kami juga bisa." Saat sore menjelang, aku duduk di pelataran rumah pelatihan, ditemani Davin dan Rafael, yang kini sudah duduk di bangku TK dan mulai suka bercerita tentang cita-cita menjadi tukang kopi seperti papa. Aku nggak pernah nyangka semua akan sampai ke titik ini, gumamku. Davin menatapku penuh makna. Aku tahu kamu terluka, Ra. Tapi kamu memilih tidak tinggal dalam luka itu. Aku mengangguk pelan. Ya, dan aku rasa, itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. 1 minggu setelah acara besar itu, aku menerima telepon dari Rani. Suaranya terdengar cemas. "Ra, bisa datang ke rumah sebentar? Aku butuh kamu." Tanpa tanya lebih jauh, aku segera ke rumah ibu. Di sana, Rani sedang duduk di ruang tamu dengan mata bengkak. Ardi tidak ada. "Ada apa, Ran?" Rani menarik napas panjang. "Ardi menghilang sejak 2 hari lalu. Katanya keluar kota, tapi sampai sekarang nggak ada kabar. Aku sudah coba hubungi semua temannya, bahkan ke tempat kerjanya. Tapi nihil." "Sudah laporan ke polisi?" "Belum, aku takut membuat geger dulu." Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kita cari sama-sama, ya." Keesokan harinya, Davin membantu mencari lewat beberapa kenalannya di kepolisian. 3 hari kemudian, akhirnya kami menemukan Ardi, di kota lain, di rumah kontrakan seorang perempuan yang ternyata mantan kekasihnya dulu. Dunia Rani runtuh seketika. Tapi ia tidak marah, tidak menangis histeris seperti dulu. Ia hanya duduk diam, menatap kosong. "Aku kira aku sudah cukup untuknya, Ra," lirihnya padaku malam itu. Aku memeluknya erat. Luka itu seperti bayangan masa lalu yang kembali mencakar, tapi kali ini, aku tahu Rani jauh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah pengkhianatan itu, Rani memutuskan untuk mengurus perceraian. Ia tidak ingin Rafael dan Naura tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kebohongan. Ia mulai belajar mengelola bengkel kecil yang dulu dijalankan Ardi, dibantu beberapa karyawan setia. Hidupnya mulai stabil, meski luka itu belum benar-benar hilang. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Aku, Davin, ibu, bahkan Rafael, semua menjadi tembok tempat Rani bersandar. Suatu malam, Rani datang ke rumahku,
membawa 2 es krim dan duduk di teras. Kamu ingat waktu aku datang dengan perut buncit dan senyum sinis ke rumah ini dulu, katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Ingat, dan kamu masih suka ngupil waktu itu. Keterlaluan. Kami tertawa keras malam itu. Bukan tawa tanpa beban, tapi tawa 2 wanita yang akhirnya berdamai dengan masa lalu. Aku bersyukur, Ra, ucapnya kemudian. Tuhan gak kasih aku bahagia dengan jalan instan. Tapi Dia kasih aku waktu untuk menyadari siapa yang benar-benar peduli. Kamu salah satunya. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Kita sudah saling menyakiti, Ran. Tapi lihat kita sekarang. Kita bisa duduk seperti ini, tertawa seperti ini. Itu artinya kita menang. Rani mengangguk pelan. Dan aku ingin mulai semuanya dari nol. Tanpa Ardi. Tanpa bayangan siapapun. Aku mau jadi Rani yang baru. Setahun kemudian, kabar bahagia datang dari Rani. Ia diterima sebagai mahasiswa program beasiswa kewirausahaan di salah satu universitas ternama. Anak-anaknya ia titipkan ke ibu dan aku selama beberapa hari kuliah. Rani belajar sungguh-sungguh. Ia juga sering diundang menjadi pembicara di forum-forum perempuan, menceritakan kisah bangkitnya sebagai ibu tunggal yang dulu pernah dicemooh karena memilih jalan yang salah. Aku malu dulu, Ra. Tapi sekarang aku tahu, kalau aku diam dan terus dihantui rasa bersalah, aku nggak akan bisa berubah, katanya saat menjadi narasumber di pelatihan perempuan desa. Aku hanya bisa menatapnya dengan bangga. Sementara itu, Rafael tumbuh menjadi anak yang manis dan cerdas. Suatu sore, ia menghampiriku sambil membawa gambar yang ia lukis di sekolah. Ini Mama, Papa Davin, dan aku. Kami di kebun kopi, katanya bangga. Mataku berkaca-kaca. Rafael selalu memanggilku Mama. Baginya, akulah ibu yang ia kenal sejak kecil. Dan Davin, meski bukan ayah kandung, tak pernah memperlakukannya berbeda dengan anak sendiri. Rafa sayang Mama, tanyaku. Iya, sayang banget. Mama wangi dan suka peluk aku. Aku menangis dalam pelukannya. Luka-luka masa lalu mungkin masih meninggalkan bekas, tapi pelukan seorang anak adalah obat paling mujarab untuk segala rasa sakit. Beberapa tahun berlalu. Rani lulus dengan predikat cum laude. Ia membuka usaha kuliner sehat dengan konsep rumahan dan menjadi inspirasi banyak perempuan di desa kami. Naura tumbuh menjadi anak perempuan yang ceria dan manis, sementara Rafael kini duduk di bangku SMP dan mulai membantu di kebun kopi setiap liburan. Hubungan kami sekeluarga semakin erat. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi saling menyalahkan. Hanya cinta, kejujuran, dan doa. Sore itu, aku dan Davin duduk di bukit di belakang rumah. Matahari mulai tenggelam, dan suara jangkrik mulai menggema. Aku bahagia, ucapku. Davin merangkulku. Dan aku bersyukur kamu hadir di hidupku. Aku menatapnya. Kalau dulu kamu tetap sama Rani, mungkin hidupmu nggak akan sesempurna ini. Davin tersenyum. Mungkin. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik. Dia membiarkan kita jatuh, agar kita tahu rasanya bangkit. Kami terdiam sejenak, menikmati keindahan langit senja. Aku lalu berbisik, terima kasih, Tuhan. Karena Engkau izinkan aku terluka, agar aku tahu betapa berharganya penyembuhan itu. Davin menatapku. Dan terima kasih juga untuk semua luka yang membawa kita bertemu. Matahari tenggelam perlahan. Di bawah langit jingga itu, aku tahu, aku bukan lagi wanita yang mengikhlaskan, aku adalah wanita yang menang karena memilih untuk mencintai tanpa syarat, dan disayangi kembali dengan penuh hormat. Dan luka itu telah menjadi sejarah yang kini kubaca dengan penuh syukur.